Oke, halo teman-teman ekonomi semuanya. Selamat datang kembali di channel ini yang aku rasa udah 2-3 bulan aku nggak post video tentang ekonomi. Dan di sini sekarang aku mau cerita, men, gitu loh. Aku mau cerita tentang monopoli dan VOC itu hasil overthinkingku gitu. Gimana sih proses VOC itu bisa jadi monopoli dan kemudian kenapa sih bisa disebut monopoli? Apa iya beneran monopoli? Gitu. Selamat datang di channel ini dan yuk kita simak sama-sama. Ketika kita ngomongin VOC, pasti kita ngomongin tentang kenapa VOC datang ke Indonesia. Itu yang pertama. Sebenarnya bukan VOC dulu yang datang ke Indonesia, tapi pelayar-pelayar atau pelaut-pelaut dari Belanda yang datang ke sini untuk ngapain? Ya, ini untuk cari rempah-rempah di Indonesia. Kenapa rempah-rempah dicari pada waktu itu? Ya, mungkin karena rempah-rempah itu sebagai makanan. Kalau dari beberapa sumber yang aku baca itu rempah-rempah itu kayak pala, terus kemudian cengkeh dan lain sebagainya. Itu merupakan bahan makanan bagi golongan elit di Eropa. Dan ketika jalur perdagangan di Konstantinopel ditutup, mereka nggak punya stok lagi gitu loh. Akhirnya mau nggak mau mereka harus cari sumber rempah-rempah itu sendiri. Singkat cerita, pelaut Belanda udah sampai di Indonesia ya, diawali oleh Florenz Dortmund, kemudian disusul oleh pedagang-pedagang Belanda yang lain. Terus ketika banyak pedagang dari Belanda datang ke Indonesia, mereka pasti terjadi persaingan lah untuk ambil barang rempah-rempah itu sendiri di kita. Gitu. Maka dari itu, biar nggak terjadi persaingan, dibentuklah suatu usaha dagang atau UD, ya lebih tepatnya UD gitu loh. Usaha dagang yang kemudian berdirilah Verenigde Oost-Indische Company di tahun 1602 dan mereka bertahan di Indonesia ya dengan jatuh bangunnya itu sampai 1799 kalau nggak salah nih gitu dari yang aku dengerin. Selama itu apakah VOC langsung berkuasa? Nggak sih gitu. Kalau yang aku lihat, kalau bisa dibilang VOC overpower, yes, mereka overpower di bidang ilmu ekonomi, perdagangan dan lain sebagainya. Mereka jauh lebih maju daripada pedagang-pedagang yang lain yang ada di Nusantara. Mereka datang ke Indonesia, kemudian diberikanlah hak oktroy oleh pemerintah Belanda kepada VOC. Hak oktroy itu apa aja? Salah satunya adalah kontingenten, penarikan pajak, kemudian pelayaran hongi, terus ekstirpasi, penerbangan pohon rempah-rempah, dan lain sebagainya. Bahkan mengadakan perjanjian dan perang, itu dikasih hak oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Sekali lagi, VOC itu bukan pemerintah Belandanya, men. Tapi VOC itu hanya perusahaan dagang yang ada di Indonesia. Kalau aku bilang mereka reseller terbaik yang pernah ada sepanjang sejarah, sehingga nilai perusahaan mereka sampai sekarang nggak ada perusahaan-perusahaan modern yang mampu memiliki nilai perusahaan yang lebih baik dari VOC. Itu kesimpulannya, reseller terbaik sepanjang sejarah ya, karena mereka cuma ambil rempah-rempah di sini, dibeli dengan harga yang murah, terus dijual di Eropa dengan harga yang sangat mahal. Dugaanku gitu. Kenapa kita belajar dari VOC? Yang pertama, barang yang mereka jual sesuai dengan karakter pasar monopoli ya rempah-rempah. Di Eropa mungkin unik barang itu gitu loh, karena di sana hampir nggak ada tumbuhan itu. Yang mana rempah-rempah pada saat itu gitu loh, itu lebih mahal daripada emas, lebih mahal daripada emas. Just imagine that gitu loh, bayangkan aja, lebih mahal daripada emas. Makanya mereka jauh-jauh modal kapal, berlayar berbulan-bulan tenaga hingga sampai ke Indonesia untuk ngambil rempah-rempah. Nah kemudian di Maluku dan berdirilah VOC. Singkat cerita, apakah mereka memonopoli perdagangan? Ini yang muncul di benakku ya, overthinking selama ini. Apakah mereka bisa langsung menarik hati orang-orang Indonesia dan pedagang-pedagang lain, reseller-reseller lain tersingkir gitu, atau tengkulak-tengkulak yang lain tersingkir? Aku rasa sesuai dengan monopoli ya. Kalau kita ngomongin monopoli, di dalam jangka pendek mereka mengalami laba yang normal, bahkan cenderung mengalami kerugian yang kecil. Misalkan nih, kenapa orang Indonesia mau menjual ke VOC? Apakah nggak ada pedagang lain? Oke, di situ aku bakal jelasin. Kemungkinan ketika VOC datang ke sini, ke kita, mereka beli barang-barang, beli rempah-rempah di sini itu dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tengkulak atau reseller yang lain. Itu dugaanku gitu loh. Sehingga orang-orang di Indonesia, petani-petani di Indonesia, cuman mau ngejual ke si VOC ini gitu. Mereka cuma mau ngejual ke si VOC karena harga yang diambil ya gede, mahal gitu kan. Ketika semua orang mau ngejualnya ke VOC, tidak mau ngejual ke pedagang yang lain, akhirnya pedagang yang lain ngapain gitu? Ya udah banting setir aja, modal VOC jauh lebih gede, mereka membeli rempah-rempah dengan harga yang mahal di Indonesia awalnya, men gitu loh. Sehingga ketika sudah pedagang-pedagang yang lain nggak mau beli rempah-rempah di sini karena dikuasai oleh VOC,
orang-orang di Indonesia itu, petani-petani kita tuh, rempah-rempah itu ya udah mereka pasti ngejualnya ke VOC doang, karena nggak ada reseller lagi, akhirnya VOC udah merasa ini gitu, udah merasa gagah gitu kan. Ya wes, kalau misalkan aku udah menguasai ini rempah-rempah sebagai reseller tunggal atau tengkulak tunggal di Indonesia, mereka bisa mengeksploitasi konsumen sesuai dengan karakter dari monopoli. Ada kemungkinan untuk eksploitasi konsumen dalam hal ini bukan di petaninya, tapi mereka mengeksploitasi petani juga, membeli dengan harga yang jauh lebih murah. Petani kenapa masih mau menjual ke VOC, kan gitu pertanyaannya. Kenapa sih mau menjual ke VOC padahal dibelinya dengan harga murah? Ya karena tadi di awal VOC menyingkirkan pedagang-pedagang yang lain gitu, sehingga nggak ada pedagang lagi. Petani di rempah-rempah di Indonesia, daripada rempah-rempahnya nggak laku gitu, ya wes pokok laku aja, dijual berapapun beli aja. Dan berhubung pembelinya cuma VOC, mereka bebas. Dan kemudian mereka mengeksploitasi konsumen di Eropa. Yang sempat aku baca, aku lupa sumbernya dari mana, keuntungannya itu bisa sampai 400% guys, bersih. Bayangkan, 400% bersih. Jadi mereka ambil rempah-rempah dengan harga yang murah, dijual kembali di sana. Eksploitasi konsumen jelas terjadi di sana, tapi untuk eksploitasi reseller gitu, itu terjadinya di kita. Kita mau ya udah mau aja. Karena VOC kemudian punya untung yang gede banget dan punya hak oktroy tadi, sesuai dengan karakter monopoli juga ya, pesaing baru itu susah untuk masuk di kita. Hal ini dibuktikan dengan kalau yang aku baca juga adanya kebijakan pelayaran hongi. Nah, pelayaran hongi itu kurang lebih adalah disediakannya perahu atau kapal perang oleh pemerintah Belanda agar terjadi pengawasan di lautan Indonesia. Kalau misalkan VOC ngelihat ada kapal yang masuk atau mau beli rempah-rempah di Indonesia, ya udah langsung perang aja tengah laut. Ketika ada mereka kapal-kapal baru, dagang yang baru untuk ngambil rempah-rempah di Indonesia, itu merupakan pesaing baru atau pedagang baru yang susah untuk masuk pasar rempah-rempah di Indonesia. This is monopoli gitu. Mereka sebagai monopolis juga. Kenapa? Karena mereka masuk Indonesia tuh susah banget. Yang berkuasa VOC, dibuktikan dengan adanya pelayaran hongi. Pelayaran hongi yaitu tadi, mereka bisa langsung eksekusi para pedagang baru di tengah laut atau mengawasi lautan. Kalau misalkan ada pedagang baru, ya udah dive. Mereka juga bisa mengontrol pasar. Mereka sebagai price maker. Salah satunya bisa dibuktikan dengan adanya ekstirpasi. Di sini mereka pinter banget gitu loh. Mereka udah tahu equilibrium ya, demand and supply, sehingga harga nggak bisa jatuh sembarangan. Ekstirpasi itu kan kurang lebih adalah pengertiannya tentang penebangan pohon rempah-rempah kemudian dibakar. Tujuannya apa gitu? Katanya rempah-rempah lebih tinggi dari emas gitu loh. Tapi kenapa dimusnahkan? Nah, tujuannya apa? Yaitu tadi, kalau misalkan rempah-rempah pada panen semua, jumlahnya rempah-rempah itu over di Indonesia gitu. Over di Indonesia, yang terjadi apa? Supply-nya berlebih atau terjadi yang namanya excess supply. Maka kalau udah terjadi excess supply, equilibrium nih, keseimbangan, akan menyebabkan harga menjadi lebih murah. Ancur-ancuran harganya, men. Tinggal teman-teman gini lah, ketika cabai murah itu berarti tandanya apa? Tandanya jumlah cabai di pasar itu banyak banget. Petani pada berhasil semua panen cabai. Nah, VOC udah mikir itu, kalau misalkan jumlah cabainya itu berlebih atau jumlah rempah-rempahnya berlebih, ya udah dimusnahkan aja biar harganya tetap di equilibrium awal gitu loh, tetap tinggi. Nah, itu kenapa mereka sebagai price maker. Pasar nggak bisa mempengaruhi. Kalau misalkan kita ngomongin pasar persaingan sempurna, ya udah kayak pasar cabai gitu loh. Untuk proses terbentuknya harga, mereka sebagai price maker. Ketika panen petani berlebih, ya wes harga cabai bakal anjlok. Ketika cabainya jumlahnya sedikit di pasar atau pada gagal panen petani-petani, ya udah gitu loh, mereka harganya bakal tinggi selangit itu harga cabai. Nah, VOC udah pinter masalah ini. Jadi biar tetap menjaga kuantiti dari rempah-rempahnya. Ketika over, ya wis, mereka sebagai price maker juga musnahkan aja sehingga jumlah rempah-rempah tetap terjaga di pasar. Jadi kesimpulannya apa sih gitu loh dari yang kita obrolin sekarang? Kesimpulannya adalah mereka sebenarnya memenuhi syarat monopsoni, kalau aku lebih tepatnya ngucapinnya gitu loh. Monopsoni hanya terjadi satu pembeli. Semua petani di Indonesia menjual kepada satu pembeli sesuai karakter dari monopsoni itu sendiri. Cuman di Eropa mereka sebagai monopolis gitu. Akhirnya monopoli juga cenderung juga di Indonesia, mereka menguasai itu, menguasai monopoli di Indonesia. Kita belajar monopoli dari VOC ya, bisa dapat diambil kesimpulan bahwasanya hanya terjadi satu penguasa di pasar, yakni VOC itu sendiri. Dan yang kedua adalah mereka sebagai price maker, mereka ngontrol harga rempah-rempah melalui ekstirpasi dan lain sebagainya. Kemudian pedagang baru susah untuk masuk pasar, itu yang ketiga. Dibuktikan dengan adanya pelayaran hongi, mereka susah masuk. Terus dalam jangka pendek mereka lebih cenderung mengalami kerugian atau untungnya pun sedikit.
Nah, itu bisa dibuktikan sih dengan bagaimana seorang monopolis itu berproses dari yang sebelumnya bukan monopolis jadi seorang monopolis. Beli rempah-rempah dengan harga yang mahal sebelumnya, jadi semua petani jual ke dia dan pedagang lain yang kebagian barang. Akhirnya mereka nggak jadi jualan rempah-rempah lagi dan pembeli rempah-rempah cuman VOC doang. Jadilah satu penguasa di pasar. Nah, untuk melakukan hal itu mereka pasti butuh modal yang lebih gede gitu. Dalam jangka pendek pasti kurang lebih mereka pasti ngalami kerugian yang kecil. Nah, setelah mereka udah menguasai, ya udah mereka bisa eksploitasi konsumen, itu terjadi. Ada kecenderungan itu. Ya udah, harga mereka yang kontrol, mau beli dengan harga yang murah, petani pasti jual karena yang kuasa di pasar cuma dia. Tahun 1602 sampai 1799 mereka udah menguasai yang namanya equilibrium supply demand, excess supply. Jadi emang overpower sih. Maka nggak heran ketika VOC akhirnya menjadi perusahaan dengan nilai perusahaan itu sendiri atau nilai sahamnya itu paling tinggi sepanjang sejarah, termasuk Apple, Google, Windows. Kalau 20 perusahaan gede sekarang digabungin itu baru setara dengan nilai VOC pada saat itu. Keren nggak monopoli dari VOC itu sendiri? Ya itu sih, aku pengen cerita itu doang. Ya udah, selamat belajar, tetap semangat. Aku hanya share sedikit apa yang aku tahu sih. Mungkin ngawur ya kelihatannya, atau dicocokologi